Jadi pada diskusi kali ini kita akan membahas emiten calon multi-bagger. Dan ini merupakan jilid kedua kita dalam membahas calon multi-bagger. Dan sebelumnya pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, di dalam stock market itu ada 4 analisis yang dipakai oleh banyak orang. Yang paling umum adalah fundamental analysis, yang kedua adalah technical analysis, ketiga bandarmologi, dan yang keempat adalah Astronacci. Mungkin Astronacci ini adalah penggabungan dari astrologi dan juga Fibonacci yang baru gencar-gencarnya sekarang. Banyak juga yang menerapkannya. Jadi dari keempat ini yang akan kita bahas lebih ke arah fundamental dan juga bandarmologinya. Untuk technical dan Astronacci sendiri mungkin nanti akan dijelaskan, tapi tidak hari ini. Nah, dari fundamental sendiri, sebenarnya di fundamental itu ada beberapa istilah-istilah atau rasio-rasio keuangan yang penting. Rasio ini tujuannya untuk apa sih? Rasio ini tujuannya untuk mempermudah kita tanpa harus melihat lagi laporan keuangan. Maksudnya, kita kan kalau lihat laporan keuangan banyak tuh angka-angkanya. Dengan adanya rasio ini mempermudah kita untuk men-screening saham-saham yang kita pilih. Jadi biasa di rasio ini ada 3, yaitu dari segi profitabilitas itu ada 3 ya. Profitabilitas itu ada ROE, ROA, dan NPM. ROE itu adalah return on equity yang merupakan net profit atau laba bersih dari perusahaan dibagi dengan ekuitasnya. Ekuitas adalah aset dikurang liabilitasnya. Nah, besaran yang bagus ideal adalah di atas 10%. Sebenarnya setiap orang bebas sih untuk menentukannya berapa persen, tapi kalau saya sendiri lebih suka kalau misalnya di atas 10%. Dan kedua adalah ROA, return on asset. Jadi laba bersihnya dibagi dengan total asetnya. Itu sama juga, tapi dibandingkannya dengan asetnya. Terus yang ketiga adalah NPM atau net profit margin. Laba bersih dibanding dengan pendapatan dari perusahaan tersebut. Biasanya di atas 10% juga. Nah, yang kedua itu adalah dari segi valuasi. Kalau dari segi valuasi itu biasanya kita mengenal PBV dan PER. Apa itu PBV dan PER? PBV itu adalah price to book value, di mana pembandingan dari harga sekarang dibandingkan dengan BVPS. BVPS adalah book value per share atau harga wajar dari suatu perusahaan. BVPS itu dapat dicari dengan cara kita melihat besarnya ekuitas dari suatu perusahaan dibanding dengan lembar saham yang beredar. Yang ideal ini sebenarnya kita tergantung ya. Kalau saya mengambilnya di bawah 0,5. Kenapa? Karena saya pengen dong untungnya di atas misalnya kita mau cari yang sahamnya mau untung 80%, kita tinggal cari aja PBV yang 0,2. Jadi tingkat rewardnya lebih besar. PER juga sama, cuma PER ini kita ngebandinginnya dengan pendapatan dia. Harga sekarang dibagi dengan EPS. EPS itu adalah earning per share atau pendapatan per lembar sahamnya. Jadi kalau misalnya laba bersihnya anggaplah 1.000, lembar sahamnya 1.000, berarti EPS-nya 1. Nah, kalau misalnya dia PER-nya di bawah 10, itu masih sangat murah. Tapi apakah dengan valuasi murah harga saham akan naik? Belum tentu. Tidak segampang itu. Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tentunya ada dari segi market menilai perusahaan itu seperti apa, dan bagaimana market maker yang ada di dalam perusahaan tersebut dan segala macamnya. Nah, yang ketiga adalah likuiditas. Seperti kita ketahui, likuiditas merupakan betapa kuatnya suatu perusahaan, terutama di pandemi-pandemi seperti sekarang ini. Itu ada 2 sebenarnya. Liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Biasa liabilitas jangka pendek itu kita pakai CRR dan CR. CR itu apa sih? Current ratio. Current ratio itu adalah bila total aset lancar kita dibagi dengan liabilitas lancar kita. Semakin besar aset kita, tentunya akan nilainya di atas 100%. Nah, biasanya saya cari CRR yang di atas 100%. Karena itu lebih aman kalau misalnya terjadi krisis ataupun goncangan-goncangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan begitu kita akan lebih aman lah. Ibaratnya perusahaan itu pasti lebih anti dalam pilot gitu. Terus ada lagi CR. CR itu cash. Jadi cash-nya dibandingkan dengan liabilitas lancar ya. Semakin dia lebih besar, semakin bagus dong. Cash-nya berarti udah bisa bayar utang lancar ya gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada utang jangka panjang. Kalau utang jangka panjang itu kita lihatnya dari DER. DER itu apa? Debt to equity ratio, yang merupakan hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitasnya dia. Semakin kecil, biasanya di bawah 100%, itu semakin bagus. Tapi ini nggak bisa disamaratakan.
mungkin ada beberapa sektor seperti bank, tidak mungkin kita bisa mendapatkan DER di bawah 100%, karena kita tahu kalau bank itu sendiri menganggap bayaran bunga atau atau uang yang dibayarkan dari konsumen ke kita itu menjadi liabilitas, jadi akan lebih susah. Bentar, sepertinya ada yang mau. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat emitennya, saya ingin menjelaskan dulu dari makroekonominya. Jadi apa aja sih yang terjadi di tahun 2020? Kita pasti tahu adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Jadi terjadi krisis ekonomi. Banyak orang yang terkena PHK, banyak sektor-sektor yang kena seperti pariwisata, misalnya properti dan segala macamnya. Terus kedua itu adanya pesta demokrasi di US. Kenapa di US? Karena di US itu biasanya sangat berdampak terhadap ekonomi di dunia, terutama di Indonesia. Dan yang ketiga adalah US election itu dimenangkan oleh Joe Biden yang merupakan bagian dari Partai Demokrat. Nah, kenapa sih ini penting? Karena semakin kita tahu arah politik dari suatu negara, terutama di Amerika, itu akan lebih baik lagi kita dalam menganalisa pergerakan-pergerakan harga saham. Karena berdasarkan sejarah juga, kalau misalnya kepemimpinan di Amerika itu dipimpin oleh Partai Demokrat, sudah pasti harga sahamnya akan lebih tenang dibandingkan bila kepemimpinan itu dilakukan dari segi Partai Republik. Ya seperti kita ketahui sebelumnya itu kan dari Donald Trump sendiri, kita bisa melihat di tahun-tahun Donald Trump menjabat itu banyak banget volatility dari suatu saham. Ada pergerakan naik turun, ada tweet dikit dari Donald Trump langsung turun harga sahamnya, bisa naik tiba-tiba dan segala macamnya. Dengan adanya Partai Demokrat yang memimpin akan lebih mempermudah, jadi kenaikannya akan lebih stabil gitu. Walaupun kenaikannya tidak naik banget, tapi akan lebih stabil lah, lebih aman untuk kita bisa berinvestasi seperti itu. Nah, kira-kira apa sih rencana yang dilakukan oleh Joe Biden? Ya, kita bisa melihat dia tuh melakukan 4 sebenarnya. Ada strategi anti pandemi, yang dimana dia akan meningkatkan pajak-pajaknya itu untuk disuntikan ke dalam uangnya dialokasikan ke dana vaksin dan segala macamnya. Pencetakan uang yang besar-besaran dari IMF, yang akhirnya membuat perputaran dan peredaran dolar Amerika itu sangat banyak, sehingga US dollar turun. Nah, gitu kan kita bisa akhirnya melihat juga dampak-dampaknya terhadap sektor-sektor tertentu di IHSG kita. Dan yang ketiga adalah berfokus pada energi terbarukan. Kenapa? Karena Joe Biden ini pengen banget di dunia ini kita bisa terhindar dari polusi-polusi dan segala macamnya, kebakaran hutan. Jadi pengen banget berfokus terhadap energi-energi yang bisa menggantikan gitu, yang lebih ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah memperingan peraturan terhadap imigran. Jadi lebih banyak toleransi lah. Jadi imigran lebih gampang masuk ke dalam Amerika itu sendiri. Tapi dari keempat ini kita akan berfokus pada energi terbarukan. Nah, yang akan kita bahas adalah sektor otomotif. Kenapa sektor otomotif? Karena sektor otomotif yang seperti kita ketahui banyak banget kan sekarang ini berita-beritanya mengenai mobil listrik itu sendiri. Nah, ada dari Tesla, ada Toyota, sebenarnya ada juga dari Hyundai. Nah, untuk Tesla dan Toyota ini itu sedikit perbedaan sebenarnya dari yang saya baca. Jadi mereka berdua ini sama-sama ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia. Tetapi Tesla itu pengen lebih ke arah mengembangkan ke baterainya. Jadi kan Indonesia ini kaya dengan kandungan nikelnya, di mana kandungan nikel itu bisa membuat baterai yang tentunya baterainya itu berkualitas tinggi. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi berdasarkan yang saya baca itu di websitenya Tesla sendiri itu dikatakan bahwa kalau sampai investasi di Tesla itu goal di Indonesia, paling akan memanfaatkan baterai yang ada di Indonesia saja. Jadi Amerika itu investasi ke Indonesia dari segi baterainya, tetap produksi mobilnya itu dilakukan di Amerika.
kalau misalnya kita lihat harga dari Tesla sendiri itu, kemarin saya lihat tipe C kalau nggak salah itu harganya sekitar 600 sampai 700 juta kalau dirupiahkan. Bayangkan itu kan harga di Amerika, kalau misalnya diimpor ke Indonesia, harganya pasti sudah kena pajak barang mewah, terus kena bea cukai dan segala macamnya, jadi harganya lebih mahal. Nah, bayangkan kalau Toyota juga ada rencana nih. Jadi saya mendapatkan berita yaitu Toyota tuh mau menginvestasikan kendaraan listrik di Indonesia. Lebih tepatnya ini beritanya udah dari 2017. Jadi dari 2019 sampai 2023, Toyota itu udah menginvestasikan kurang lebih 28,3 triliun di Indonesia. Progresnya sekarang adalah sedang membangun pabrik untuk mobil itu sendiri. Jadi misinya program yang dilakukan Toyota itu adalah ingin membangun pabrik di Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia itu sebagai ekspor terbesar di Asia dalam mengekspor mobil listriknya. Ditambah lagi kan kita bisa melihat fasilitas listrik di Indonesia masih belum memadai dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang sudah maju. Jadi sambil menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa menggunakan mobil listrik itu sendiri, kita bisa mengekspornya terlebih dahulu. Jadi peluangnya lebih besar. Nah, jadi kita akan membahas mengenai auto sendiri. Nah, auto sendiri mungkin kalian tahu lah ya, kode sahamnya Auto atau Astra Autopart yang merupakan anak usaha dari Astra sendiri. Jadi PT Astra ini dia tuh awalnya bukan dari auto, dia mengakuisisi perusahaan. Jadi pada tahun 98 dia baru melakukan IPO. Nah, seperti itulah. Ini sekilas saja. Kita bisa dibaca. Nah, dari pemegang sahamnya sendiri, Astra itu memegang 80% kepemilikan dan sisanya adalah masyarakat dengan divisi-divisi yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya pelanggannya Auto itu siapa sih? Jadi kalau saya lihat di Kompas 2020 itu ada 10 mobil terlaris di Indonesia pada Januari sampai September 2020. Ya, kita bisa melihat dari mayoritas ke-10 mobil-mobil ini semuanya dimonopoli oleh Astra. Tentunya kalau misalnya nanti Toyota menginvestasikan mobil listriknya sudah pasti dong spare part-nya dari Auto, nggak mungkin pakai spare part yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah kalau kita punya mobil, semuanya rata-rata suku cadangnya dikuasain oleh Astra. Nah, seperti ini. Kalau untuk roda 4, roda 2, terus ini untuk komersial. Nah, jadi di Auto sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada bisnis perdagangan dan bisnis manufaktur. Dan ada sedikit perbedaan di sini. Di 2019 dan 2020, kita bisa melihat kalau manufakturnya lebih besar pada di 2019. Sedangkan di 2020, perdagangannya lebih besar pendapatannya. Nah, itu ada perbedaan di sini OEM sama REM. Kalau OEM itu adalah original atau merupakan parts yang langsung dari pabriknya. Sementara kalau REM itu adalah replacement market, di mana kita biasanya membeli di eceran-eceran atau toko-toko yang ada di eceran-eceran toko-toko penjualan lah, penjualan di sekitar kita gitu. Nah, sekilas saya ingin menggambarkan rasio fundamental dari Astra Autopart sendiri. Nah, saya udah ada Excel-nya, jadi nggak perlu untuk dicari lagi. Mungkin ntar bisa di cross-check, ntar saya bakal share juga Excel-nya. Mungkin bisa di cross-check oleh Bapak Ibu sekalian yang emang pengen cross-check. Jadi, perusahaan auto ini, itu kita bisa melihat, saya mengambilnya dari 5 tahun ke belakang. 2015 sampai 2020 kuartal 3. Kita bisa melihat nih, current asset atau aset lancarnya itu meningkat dari tahun ke tahun. Saya udah bikin nih CAGR-nya. CAGR adalah Compound Annual Growth Rate. Jadi kira-kira per tahunnya itu naik berapa persen. Nah, kalau auto itu naik 3,69%. Berarti bagus, aset lancarnya meningkat, aset tidak lancarnya juga meningkat, total asetnya pun juga meningkat setiap tahun. Nah, dari liabilitasnya kita bisa melihat juga ada current liability, yaitu utang lancarnya menurun juga setiap tahunnya sebesar 1,31%. Sedangkan di utang jangka panjangnya dia meningkat sekitar 12,1%. Nah, kita nggak bisa melihat seperti ini. Kita harus cek lagi catatan kakinya. Nah, di catatan kaki itu kita bisa lihat sebenarnya kenapa sih liabilitas jangka panjangnya meningkat gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat di kuartal 3 ya, kuartal 3. Di kuartal 3 itu
Mana tadi? Liabilitas jangka panjangnya kan meningkat nih. Karena apa sih? Kita tinggal lihat aja di catatan kaki nomor 17. Di catatan kaki nomor 17 itu kalau nggak salah dia minjem bank. Jadi kita nggak boleh lihat langsung nilainya aja. Jadi kita harus bikin perbandingan setiap tahunnya, apakah dia meningkat atau menurun. Kalau emang meningkat, yang nggak masuk akal, kita harus cek dia tuh kenapa bisa meningkat. Ternyata dia ngutang banknya lebih meningkat di sini. Apakah ini bermasalah? Nggak masalah, selama dia bisa menghasilkan return yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Kalau misalnya sudah ngutang bank, tapi returnnya malah mengecil, itu ada yang masalah. Berarti itu perusahaan tidak sehat. Nah, apalagi kalau misalnya kemarin kan ada yang membahas juga di grup mengenai saham-saham yang aman untuk diinvestasikan, terutama buat yang udah mau pensiun gitu ya. Lebih enak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang bertumbuh setiap tahunnya. Tentunya kita nggak akan rugi. Dan tentunya perusahaan yang aman dari segi likuiditasnya. Nah, kita bisa lihat juga nih, sekilas, mungkin di sini ya. Di sini kita bisa lihat juga, ekuitasnya juga meningkat. Ekuitasnya meningkat sebesar 3,52%. Jadi, cukup bagus auto ini. Nah, kalau dari rasio-rasio keuangannya, ini juga sama. Dari ROE-nya meningkat terus. Dari 3,18, 4,59, 5, 6, 7. Sampai di kuartal 3 2020, hancur lebur. Karena pendapatannya juga menurun. Sempat rugi juga di kuartal 2. Tapi apakah ini bermasalah? Kalau misalnya melihat 5 tahun terakhir sih bagus banget. Dengan melihat kondisi yang kayak seperti ini, kan terjadinya paling berapa tahun sekali. Ini adalah kesempatan kita untuk berinvestasi dong. Dengan harga yang murah, tentunya. Nah, ini juga sama, ROA-nya meningkat juga, tapi di kuartal 3-nya juga menurun. Jadi kan perusahaan yang sehat, tapi terjadi krisis, ya wajar. Semua juga perusahaan mana sih yang nggak terkena dampak gitu. Net profit margin juga sama. Biasanya dia selalu menghasilkan keuntungan. Lalu nih, laba bersih dan segala macam, tiba-tiba jadi minus. Itu kan jadi suatu yang anomali. Sebenarnya. Ini juga sama. Nah, kalau solvency itu dari utangnya tapi dia selalu jaga. Kalau kita lihat sekilas, dia nggak darnya itu atau dia aset rasionya itu nggak pernah di atas 30%. DER-nya nggak pernah di atas 50%. Jadi ibaratnya kalau kita punya perusahaan ini, itu utangnya itu setengah dari ekuitasnya. Jadi nggak usah takut gagal bayar, udah pasti dia bisa bayar lah. Orang utangnya cuma setengah dari ekuitasnya dia, lebih mudah untuk kita berinvestasi. Kita nggak perlu takut. Kalau harga sahamnya turun pun, ya kita lebih tenang lah. Maksudnya setidaknya kita dapat dividen. Nah, ini kira-kira rasio-rasionya yang tadi udah dijelasin. Nah, selanjutnya mungkin dari neraca keuangannya ya. Neraca keuangannya, ini kan udah tadi. Terus di sini udah sama. Nah, ini piutang usahanya. Jadi piutang usahanya di sini itu kita bisa melihat pada September 30 September 2020 piutang usahanya sebesar 243,3 miliar. Telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Hal ini terkait dengan jumlah pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar. Jadi dia masih mengharapkan bahwa piutang itu bisa dibayarkan. Tapi sebenarnya ada piutang yang akhirnya diprovisikan. Ibaratnya dianggap udahlah hilang aja gitu. Tapi ya nggak masalah selama dia asetnya masih meningkat, nggak masalah gitu. Ini terjadi cuma mungkin berapa tahun sekali lah ya. Nah, tapi kita harus sadar masuk akal nggak nih angka-angkanya gitu. Kita bisa cek dengan tadi Excel yang tadi itu. Nah, ini juga liabilitas jangka panjangnya kita bisa lihat. Yang tadi banknya juga sudah saya share. Nah, ini income statement dari Auto. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatannya dia itu berapa. Jadi pendapatan revenue-nya berapa. Tuh kita lihat meningkat terus 5,67%. Besar banget. Terus bebannya usahanya tapi besar juga ya. Tapi kita nggak usah bingungin, kita lihat aja dari segi income of the year-nya. Income of the year-nya selalu meningkat tuh, bahkan sampai 21,47%. Berarti fantastis banget kenaikan harga pendapatan dia. Laba bersihnya meningkat terus setiap tahunnya. Cuma di saat kuartal 3 2020 ini aja lagi-lagi minus. Nah, ini arus kasnya. Kalau arus kas ini kita bisa ngelihat uang dia tuh lari kemana aja sih. Terus kas dia itu bertambah karena apa? Yang bagus itu adalah operasional harus plus. Karena apa? Karena itu adalah bisnis
utama dia. Kalau bisnis utama dia juga udah rugi, yang apa yang kita percaya kan? Ini kan operasional plus, walaupun menurun nggak jadi masalah. Terus investasinya rugi. Investasi rugi kita lihat dia dari mana aja. Mungkin dividen yang diterimanya lebih mengecil, bisa dilihat. Terus pinjaman-pinjamannya yang tadi harusnya dibayarkan dianggap tidak dibayarkan dan segala macam. Itu nggak masalah. Biasa investasi juga bisa di rugi kurs. Kalau rugi kurs ya kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa hilangkan. Soalnya kayak contohnya aja saham-saham tertentu itu emang megang kurs kan. Ketika kemarin di 2 Februari di Maret itu harga US dollar meningkat. Sudah pasti banyak perusahaan-perusahaan yang megang US dollar yang utangnya US dollar akhirnya apa ya menganggap liabilitasnya jadi tinggi jadi rugi kurs ya itu nggak jadi masalah karena suatu saat ekonomi akan pulih ya akan berbalik gitu biasanya di properti itu perusahaan-perusahaan properti. Nah ini kita bisa lihat juga kenaikan kasnya sampai akhir periode dia meningkat. Nah saya di sini nggak menyarankan untuk memberikan merekomendasikan untuk membeli auto tapi lebih ke menjelaskan analisis data-data yang sudah saya olah. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak boleh langsung percaya dan langsung beli, tapi harus dipikirin matang-matang juga. Terutama dari segi harganya, udah cocok belum nih untuk masuk ke harga yang sekarang. Jadi tetap disclaimer on ya. Jadi keuntungan investasi di auto kalau menurut saya sendiri itu cocok untuk investor yang defensif dan growth investing dikarenakan perusahaan terus bertumbuh dari segi pendapatan maupun aset. Dan yang kedua, perusahaan ini rajin memberikan dividen. Ketiga, perusahaan yang di bawah naungan Astra, di mana merupakan anak usaha dari PT Astra Internasional. Dan yang keempat adalah memonopoli spare part yang seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, resiko yang ada di auto itu sendiri, adanya ketidakpastian ekonomi karena COVID mengakibatkan adanya keterlambatan waktu yang diproyeksikan akan produksi pada tahun 2025. Jadi investasinya kan tadi dari 2017 sampai 2024 itu mempersiapkan segalanya, dari pabrik dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita mau ekspor di tahun 2025, itu ada ketegangan politik, di mana Indonesia akan mengadakan pilpres lagi. Tentunya biasa sebelum 2024, di 2023 pun itu udah panas. Akankah presiden selanjutnya akan melaksanakan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Kalau ada terjadi perbedaan lagi, itu akan menjadi masalah untuk Astra sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Saya sudah membagi kira-kira target harga jualnya di berapa. Jadi kemungkinan harga auto itu kalau dilihat dari per industri, PBV dan EPS-nya kita bisa bandingin dari tahun 2015 sampai 2019. Saya rata-ratakan harga wajar dia tuh biasanya di kisaran berapa sih? Kalau kita melihat dari segi per rata-rata 5 tahun terakhir, itu harga auto bisa di 1.880 dengan pendapatan diasumsikan sama dengan rata-rata 5 tahun terakhir. Bila dilihat dari PBV, auto itu bisa ke 1.590. Nah, hal ini belum tentu valid, dikarenakan bisa saja sentimen-sentimen yang ada nanti di berita itu bisa melebihi hasil dari nilai-nilai berikut ini. Karena kita kan nggak bisa jamin kalau misalnya semuanya berjalan sesuai dengan hitungan kita, tapi setidaknya kita udah bisa punya target. Karena kalau adanya sentimen, seperti kita ketahui, itu ada market ya bisa dilihat juga saham-saham yang kayak Breeze, saham-saham seperti Fire yang ibaratnya pendapatannya emang meningkat, tapi di satu sisi kenaikan harga sahamnya gila-gilaan. Itu kita kan nggak pernah bisa prediksi. Padahal kalau kita hitung dari secara fundamental aja sebenarnya itu udah kemahalan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke emiten yang kedua. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin boleh langsung nyalain mic-nya aja. Kalau nggak ada, kita lanjut ke emiten berikutnya. Lanjut nih, Pan. Boleh, lanjut. Oke. Kelihatan nggak, Pan? Oke, mantap. Lanjut. Oke.
Oke, jadi untuk perusahaan berikutnya ini adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka. Kode sahamnya kalau dicari di RTI atau account sekuritas masing-masing itu adalah IPCC. Nah, sekilas untuk background-nya IPCC sendiri, ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi fokusnya di Tanjung Priok di Jakarta. Nah, layanan-layanan yang ada, service-service yang dijalankan oleh IPCC ini adalah terminal handling, value added service, toll service, dan lain-lain sih. Dia sebenarnya ada banyak banget. Oke, jadi kalau untuk pemegang sahamnya itu kita harus lihat dulu historinya. Jadi kalau untuk pemegang saham terbesarnya itu sebenarnya adalah PT Pelabuhan Indonesia 2. Dan PT Pelabuhan Indonesia 2 sendiri ini adalah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 100%-nya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih, jadi kalau untuk IPCC sendiri itu adanya di sini nih. Di sini nih. Dia masih termasuk bisnis utama dari PT Pelabuhan Indonesia 2 sendiri. Jadi kalau untuk IPCC ini, seperti yang tadi dijelaskan, PT Pelabuhan Indonesia 2 itu memegang sebesar 71,3% perusahaan IPCC ini sendiri, dan sisanya itu dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia yang juga merupakan anak usaha Pelabuhan Indonesia 2, dan 28% itu dipegang oleh publik yang seperti kita-kita dan mungkin institusi lainnya lah. Jangkauan bisnis untuk IPCC sendiri ini sebenarnya walaupun dia fokusnya di Tanjung Priok, tapi tidak terbatas di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kenapa cuma kecil lah hitungannya? Kalau kita lihat dari petanya itu, hitungannya jangkauannya kecil. Itu karena PT Pelabuhan Indonesia-nya sendiri itu sebenarnya kebagi 4. Ada Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, 4. Dan itu kebagi-bagi wilayahnya. Tapi kalau untuk Pelindo 2, Pelabuhan Indonesia 2 ini, dia fokusnya untuk di kota-kota besar lah hitungannya. Nah, untuk pengembangan terminal kendaraannya sendiri di Tanjung Priok, saat ini di 2020 itu totalnya udah sekitar 50-an hektar kalau nggak salah. Ini data dari 2018 ya. Jadi kalau untuk data terbarunya mereka emang belum kasih untuk dana-dananya, tapi seingat saya dari public expose mereka untuk 2020 itu udah sekitar 50-an hektar. Itu berarti udah naik hampir 100% dalam 2 tahun. Dan target mereka di tahun 2022, total lahan yang mereka targetkan itu sebesar 89 hektar. Itu nggak hanya di Tanjung Priok, tapi ada banyak juga di ini nih. Ada di Jakarta, ada di Lampung, Gresik, Pontianak, Pangkal Batam, dan lain-lain deh. Kenapa sih IPCC fokus di Tanjung Priok? Jawabannya satu, itu pasti jelas banget, karena ekspor-import itu terminal utamanya itu, pelabuhan utamanya itu di Tanjung Priok. Dan IPCC sendiri itu kan merupakan anak usahanya dari Pelindo 2. Pelindo 2 itu bisnis untuk yang pelabuhan paling besar dibandingkan pelabuhan Indonesia yang lainnya, pelabuhan Pelindo 1, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Jadi mereka untuk terutama untuk ekspor impor mobil, mereka memang fokusnya di Tanjung Priok. Nah, untuk jenis-jenis layanan yang disediakan oleh IPCC sendiri itu sebenarnya ada banyak banget. Ada dari terminal handling, toll service, value added service. Apa sih itu? Contohnya gini, jadi misalnya saya manajemen IPCC, terus Anda sebagai produsen mobil lah, mau dari luar negeri atau dalam negeri. Dia untuk IPCC ini semua hal bisa dijadikan bisnis sama mereka. Jadi contohnya untuk import, mobil datang nih dari kapal,
Untuk penurunan barang, untuk penurunan mobil dari kapal itu sendiri, itu dikenakan charge oleh IPCC. Dan dari penurunan kapal, dipindahin ke gedung parkir, dikenakan charge oleh IPCC. Lalu ada pengecekan mobil, itu juga dikenakan charge oleh IPCC. Lalu ada misalnya mobilnya ada cacat, atau misalnya ada rusak, mereka ada jasa servis juga, ada jasa pengecatan juga, ada jasa pengantaran ke distributor-distributornya di seluruh Indonesia, ada juga jasa penjemputan dari pabrik di Indonesia, ada jasa pemindahan dari lahan ke gedung parkir dan sebaliknya. Kalau untuk ekspor ada juga angkat mobil dari pabrik ke lahan lalu ke kapal, semuanya pokoknya bisa dijadiin bisnis sama mereka. Makanya kalau kita lihat nanti untungnya mereka itu gedenya banget deh. Oke, jadi kalau untuk klien-kliennya IPCC sendiri ini, karena IPCC ini merupakan bisnis tipe monopoli, jadi secara nggak langsung sih semua ekspor dan impor mobil ini harus, dan bukan harus ya, emang cuma ada satu-satunya lah istilahnya untuk ekspor dan impor mobil, jalur untuk ekspor dan impor mobil. Jadi pelanggannya emang hampir semuanya, mau mobil Porsche, Ferrari, segala itu emang ada sama mereka. Mereka yang handle juga. Kita lihat nih dari sini. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020 kita bisa lihat nih untuk mobil-mobil tipe-tipe merek-mereknya, ada Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, dan lain-lain lah istilahnya, ada pokoknya semua mereka handle. Nah, kenapa sih mereka bisnis monopoli? Kita coba lihat nih, untuk tahun 2019, ini berdasarkan annual report mereka, laporan tahunan mereka, total ekspor mobil yang mereka apa ya istilahnya, yang mereka handle itu ada 326.047 unit. Sedangkan berdasarkan data dari Gaikindo, yaitu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, total ekspor mobil di Indonesia di tahun 2019 itu 332.000. Berarti istilahnya kita bisa bilang kalau untuk ekspor mobil 98,2%-nya itu melalui IPCC. Dan import mobil pun juga seperti itu. Import mobil di tahun 2019 ada 73.876. Jadi bisa kita bilang lah semua impor dan ekspor mobil itu dikuasai oleh IPCC. Nah, sekarang kita masuk nih ke rasio-rasio. Kenapa sih saya nyaranin Evan untuk bikin seperti ini? Satu, kalau kita bikin seperti ini, kita bisa lihat jelas nih. Jadi nggak semata-mata oh sekarang bagus nih, berarti saatnya beli gitu loh. Contohnya kita bisa lihat nih seperti saham SCMA. SCMA itu dulu, kalau kita lihat sekarang kalau nggak salah ROE-nya itu hampir 30% deh ya. Kalau nggak salah sih hampir 30%. Tapi kenapa sahamnya turun? Nah, itu kita harus bikin nih kayak begini nih, tabel-tabel begini, biar datanya jelas. Nah, ternyata kalau kita udah bikin tabel gini, kita bisa lihat dia sahamnya turun, walaupun return on equity-nya, keuntungan dari yang bisa dihasilkan dari modalnya itu sebesar 20-an%, tapi sahamnya turun itu karena ternyata tahun-tahun sebelumnya itu return on equity jauh lebih besar, yaitu sebesar 40-50% per tahunnya. Berarti walaupun sekarang dia keuntungannya lumayan tinggi, hitungannya dia masih bisa menghasilkan profitabilitas yang lumayan tinggi, sebesar 20-an%, tapi dia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya udah kurang efektif. Makanya kita harus bikin tabel-tabel seperti ini. Jadi kita bisa lihat apakah dia dari tahun ke tahun naik seperti ini nih. Di 2015 44% untuk IPCC. Di 2016 53, di 2017 55%. Berarti kan dia dari tahun ke tahun naik kan. Berarti itu bisa kita simpulkan kalau manajemennya itu lumayan baik. Terus kita bisa lihat juga dari return asetnya. Mereka memanfaatkan aset dengan sangat baik.
karena keuntungan dari penggunaan aset itu bisa naik tiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini nih ada yang janggal nih, di 2018 dan 2019. Untuk return-nya itu tiba-tiba drop jauh nih, dari 55% jatuh ke 15%, jatuh ke 12%. Terus return non aset nih juga dari 40% jatuh ke 13%, jatuh lagi ke 10%. Itu nanti nanti bakal dibahas kenapa. Tapi kita coba lihat dulu yang ini ya. Kenapa perusahaan ini fundamentalnya bagus banget? Karena dia utang secara totalnya itu tidak pernah melebihi 50%. Lihat. Dan bahkan menurun trennya. Hitungannya utang-utang dia selalu dibayarkan dan nggak pernah ada yang mandet. Begitu juga dengan debt to asset ratio-nya selalu menurun. Nah, tapi di sini ada yang aneh nih di kuartal 3 2020. Kenapa debt equity ratio-nya itu istilahnya utangnya dibandingkan dengan modalnya itu bisa naik sampai 80%. Nah, nanti akan kita bahas. Oke nih, jadi kalau kita lihat balance sheet-nya mereka, kita bisa lihat nih, pertumbuhan asetnya mereka dari tahun ke tahun itu selalu naik. Dan setiap tahunnya naiknya itu 52,28%. Dan untuk lihat utang jangka pendeknya itu bisa kita lihat naiknya hanya sebesar 15,09%. Dan ekuitas naik sebesar 45,9%. Hitungannya aset dia naik itu bukan dibayarkan dari utang-utang. Istilahnya dia modalnya naik, otomatis asetnya juga naik, bukan dari utang. Nah, tapi kita bisa lihat di tahun 2020 itu ada kenaikan nih. Tiba-tiba ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang sebesar 683 miliar. Ya nih, 683 miliar. Nah, itu kenapa? Kita bisa lihat di laporan keuangan total liabilitas sewa jangka panjang nih. Nah, penting nih catatan-catatan. Kita harus tahu kenapa. Nah, catatan-catatan itu bisa kita lihat. Kalau misalnya ada yang buka laporan keuangannya, kita bisa lihat nih di catatan 2O, 2P, 20, 28, 29, 30. Nah, kalau untuk 2O dan 2P-nya itu saya lewatkan, soalnya untuk 2O, kalau nggak salah penjelasan hanya tentang sewa, bla bla bla, apa itu sewa gitu-gitu. 2P itu ada penjelasan tentang akuntansi, perubahan aturan akuntansi di tahun 2020. Kita langsung lanjut ke ini nih, 2P. Jadi per tahun 2020, dimulai dari 1 Januari 2020, ada perubahan aturan akuntansi di Indonesia yang harus diterapkan oleh semua perusahaan, terutama perusahaan terbuka. Ada yang PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Tapi kalau untuk perusahaan ini, berhubungan dia perusahaannya lebih ke jasa dan nggak ada fokus ke instrumen keuangan ataupun kontrak dari pelanggan, yaitu account receivable, apa itu intinya? Utang dari customer lah istilahnya. Yang ada untuk perusahaan ini tuh hanya fokus di sewa. Nah, tapi kita bisa lihat lagi nih. Jadi dengan adanya perubahan aturan PSAK 73 di tahun 2020, sebelumnya itu kita ada utang sewa, istilahnya saya ada nyewa lahan sebesar 800 juta dalam 15 tahun. Biasanya kan kalau di tahun-tahun sebelumnya kita nggak realisasikan utang ini 800 juta, ya kita nggak tulis di balance sheet-nya. Hitungannya ya udah pokoknya nanti tiap tahun kita bayarkan aja sewanya, misalnya sebesar 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nanti kita tinggal tulis saja di laporan laba rugi. Kita ada pengeluaran beban operasional atau pengeluaran lainnya untuk sewa lahan sebesar 20 juta. Tapi dengan adanya perubahan aturan akuntansi di tahun 2020, yaitu PSAK 73 yang merupakan adopsi dari IFRS 16, itu ada ininya lah, internasional punya. Jadi
utang-utang ini tuh harus dicatatkan di balance sheet. Jadi istilahnya kita sebagai perusahaan itu harus memberitahu kepada investor hitungannya biar lebih terbuka kalau misalnya memang kita ada utang jangka panjang yang berupa sewa. Jadi kita nggak bisa semata-mata, oh kita ada ini kewajiban untuk bayar sewa, tapi kita hanya realisasikan di laporan keuangan. Tiap tahunnya kita iniin aja kurangin keuntungan ya. Tapi kita harus lampirkan di sini. Jadi terlihat jelas kalau memang perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang merupakan sewa gitu. Jadi ada nih tambahan di tahun 2020 yang namanya aset hak guna, itu untuk lahan yang mereka sewa dan juga liabilitas sewa jangka panjang kepada pihak berelasi. Ini agak ribet, tapi jadi lebih jelas lah istilahnya. Untuk yang aturan-aturan PSAK 71, 72 itu kita bisa lihat juga sih di perusahaan-perusahaan lainnya, kayak seperti Bank Danamon. Ya, secara dasarnya semua perusahaan akan ini sih akan terefek lah istilahnya dari perubahan-perubahan akuntansi ini, karena memang perubahan-perubahan aturan ini memang lumayan signifikan. Terus kita masuk nih ke catatan 20. Di catatan 20 ini ada ditulis, jadi liabilitas sewa itu yang account ini nih, liabilitas sewa jangka panjang ini merupakan liabilitas sewa utang sewa jangka panjang kepada Pelindo 2. Nah, tapi kita harus cari tahu lagi nih, utang apa ke Pelindo 2. Nah, kita bisa lihat di catatan nomor 29. Jadi sewa jangka panjang dengan Pelindo 2 itu merupakan perjanjian pendayagunaan aset di area pelabuhan. Itu ada jangka panjangnya, jumlahnya berapa. Terus ada lagi tentang sewa aset lahan dan dermaga di pelabuhan. Jadi dia ekspansi dengan cara sewa jangka panjang sepanjang 15 tahun nih. Ada lagi nih totalnya berapa duit. Terus ada lagi lanjutannya. Di nomor 3. Dia ada perjanjian pendayagunaan aset di Jalan Sidang Laut seluas 10.000 meter persegi. Terus sepanjang 4 tahun. Jadi kita harus baca-baca itu sebenarnya apa. Kita nggak bisa sekedar lihat, oh itu liabilitas sewanya, ya udah sewa jangka panjang kepada Pelindo 2. Tapi kita harus tahu kenapa dia sewa. Kenapa dia ada utang ini loh. Kenapa dia ada utang ini, ke siapa, dan kenapa. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan, dengan adanya kita bikin Excel gini, tabel-tabel gini, kita bisa lihat jelasnya. Jadi, dari tahun ke tahun, cost of revenue ini Indonesianya apa ya, Van? Cost of revenue, beban usaha. Nah, beban usaha. Jadi kita bisa lihat nih, beban usaha dia dari tahun ke tahun itu berapa? Sebesar, kalau di tahun 2015 nih, di tahun 2015 sebesar 52,39%, di 2016 48%, di 2017 51%, 2018 52%, di 2019 58%. Ini masih normal nih. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun masih normal. Nah, tapi di 2020 ada nih yang nggak normal. Dia masa beban usahanya itu bisa sampai 73% dari pendapatan usaha. Jadi istilahnya gini, dari tahun ke tahun pendapatan usaha pasti naik dong. Tapi kita bisa, dengan adanya tabel-tabel seperti ini, kita bisa lihat dia efektif nggak? Dia menggunakan seluruh asetnya nggak dengan baik? Dia bayar karyawannya kerja dengan baik atau enggak gitu istilahnya. Jadi kita bisa lihat dari sini nih. Jadi dia dari tahun ke tahun pakainya itu cuma sekitar 50% dari pendapatan. Dapat 100 juta, beban usahanya itu kurang lebih 50 juta. Jadi kalau misalnya ada seperti ini nih, kita bisa lihat ini oke lah, dari 2015 ke 2019 nggak ada masalah karena kurang lebih sama nilainya. Begitu juga dengan biaya administrasi dan biaya umumnya.
Dari tahun ke tahun sama, cuma 11%, 11%, 11%, 11%, 15%, itu masih normal. Hitungannya mereka pendapatan naik, tapi ya pengeluarannya cuma segitu-segitu aja sama. Mereka nggak naik-naik walaupun pendapatannya naik. Jadi mereka bisa kita bilang perusahaannya itu efektif dalam dalam mengontrol biaya-biaya yang harus mereka keluarkan untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, yang perlu kita fokus tuh di 2020 nih. Kenapa ada biaya-biaya administrasi umum, terus beban usahanya, dan juga ada beban operasi lainnya atau pendapatan lainnya itu naiknya lumayan signifikan nih. Kita lihat di sini nih. Naiknya lumayan tebal. Jadi mereka keuntungannya jadi drop banget istilahnya gitu. Nah, kita coba masuk ke beban usaha ya. Jadi beban pokok pendapatan, beban usahanya itu kita lihat nih di catatan 25. Catatan 25 ini nanti dirinciin apa sih beban-beban pokok pendapatannya itu dari apa aja? Ada gaji, ada kerjasama, ada sewa, konsensi, beban penyusutan, beban ekspor. Nah, kita lihat nih, ada nggak yang nggak normal? Satu, sewa. Sewa ini di tahun 2020 nggak ada karena merupakan efek dari perubahan aturan akuntansi yang tadi dijelaskan. Jadi sebelumnya sewa cuma dibayarin aja, dianggap jadi pengeluaran, nggak dianggap sebagai adanya kewajiban perusahaan untuk membayarkan utang. Jadi di tahun 2020 itu nanti ada beban sewa itu nggak diklasifikasikan lagi sebagai beban pokok pendapatan, tapi diklasifikasikan sebagai hal yang berbeda. Nanti bakal dibahas juga. Nah, yang berbeda di sini tuh kita bisa lihat di penyusutan. Penyusutan ini juga sebenarnya karena merupakan perubahan dari aturan PSAK tersebut, perubahan aturan di akuntansi tersebut. Jadi karena adanya kita harus tulis, kita ada sewa lahan di perusahaan ini ada sewa lahan. Jadi istilahnya kita aset kita bertambah, dan dengan adanya aset itu ada yang namanya depresiasi. Jadi walaupun kita hanya sewa, tapi kan kita diharuskan untuk melampirkan sewa lahan tersebut sebagai aset. Nah, ada yang namanya depresiasi. Nah, depresiasi ini naik banyak itu karena adanya utang sewa lahan ini. Nanti ini bisa kita lihat di catatan 10 sih, tapi catatan 10 lumayan panjang, jadi mungkin nanti bisa dilihat sendiri sih. Istilahnya, dia depresiasi ini naik cuma karena adanya perubahan aturan akuntansi tersebut. Jadi, bahaya atau enggak sih sebenarnya penyusutan ini naik lumayan signifikan? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau untuk depresiasi itu nggak bahaya, karena pengeluaran ini bukan pengeluaran secara cash. Ini hanya pengurangan penurunan nilai secara tulisan, bukan secara real. Jadi istilahnya ditulis di sini perusahaan ada pengeluaran untuk penyusutan sebesar 54 miliar. Ini sebenarnya hanya tulisan di akuntansi aja. Perusahaan tuh nggak ada pengeluaran uang sebesar 54 miliar untuk penyusutan gitu. Kita bisa lanjut ke beban umum dan administrasi. Sama nih, karena adanya perubahan aturan akuntansi, dia ada kenaikan di penyusutan. Kalau untuk yang lainnya kita mungkin bisa lihat kurang lebih sama lah ya. Jadi beban-bebannya lumayan sama lah istilahnya. Karena sekarang ada sewa gitu-gitulah. Karena dia emang ada ekspansi lumayan banyak. Nah, untuk beban operasi lainnya, nah ini nih efek dari PSAK 73 tadi, perubahan aturannya. Jadi sebelum-sebelumnya itu kan mereka catatkan di sini nih, di beban pokok pendapatan pengeluaran sewa. Jadi kalau untuk sekarang, karena adanya perubahan aturan PSAK 73 itu, pengeluaran pembayaran untuk sewa lahan itu mereka catatkan di beban operasi lainnya. Kita bisa lihat di laporan mereka di sini nih di tulisannya. Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan
dan sewa sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi karena ada aturannya itu diklasifikasikannya beda. Bukan hilang ya, bukan mereka udah diganti jadi udah dicatatkan sebagai utang, bukan pengeluarannya nggak ada, tapi pengeluarannya tetap ada, hanya pencatatannya di akun yang berbeda, istilahnya gitu. Inilah penjelasan PSAK 73. Itu nanti mungkin bisa di search juga lah sendiri di Google sendiri untuk ini perhitungannya gimana. Nah, ini dari public expose IPCC sendiri dijelaskan nih, adanya kenaikan beban biaya yang signifikan itu terutama dengan adanya dampak penerapan PSAK 73. Jadi bukan semata-mata emang perusahaan yang merugi, tapi emang karena ada perubahan aturan-aturan akuntansi yang harus diterapkan oleh semua perusahaan di Indonesia dimulai dari 1 Januari 2020. Ini sebenarnya udah dipersiapkan sih sama perusahaan dari 2018. Mereka udah mulai siapin untuk penerapan ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dari mata-mata investor, terutama investor asing, sebenarnya ini udah bukan hal yang nggak normal lah istilahnya. Karena mereka sendiri udah ada penerapan IFRS 16 itu, yang merupakan bapak dari PSAK 73 ini gitu. Jadi untuk depresiasi, perubahan pencatatan akuntansi itu sebenarnya udah bukan hal yang nggak normal di ini. Cuma mungkin sebagai investor-investor pemula itu ini lumayan signifikan sih, apalagi kalau misalnya kita lihat nih kayak begini kan, naiknya 6 kali lipat, dari 9 miliar doang penyusutannya jadi 54. Terus sewa, sebelumnya ada sewa, biaya beban sewa, tapi sekarang nggak ada. Itu sebenarnya hanya karena adanya perubahan aturan akuntansi di Indonesia. Oke, jadi pasti pada nanya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, perusahaannya kan merugi nih. Perusahaannya di sini merugi 13%, berarti meruginya 32 miliar lah dari untung 135 miliar. Sebenarnya bagus atau enggak sih? Dibilang jelek enggak, karena ruginya ini kebanyakan dari penyusutan yang merupakan hasil dari perubahan aturan akuntansi. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah cash flow, arus kas. Jadi kalau kita lihat nih dari arus kas operasinya sendiri, dari hitungannya seluruh keluar masuk uang dari aktivitas operasi. Masih kita lihat nih di sini, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu masih plus, masih bertambah sebesar 116 miliar. Hitungannya dari bisnis mereka itu sendiri, mereka masih bisa mencatatkan keuntungan sebesar 116 miliar dalam 9 bulan di tahun 2020. Itu udah bersih istilahnya. Ini 116 miliar ini mereka udah dapat uang bersih dari kegiatan operasi mereka. Nah, tapi kalau kita lihat di yang laporan laba rugi itu kan mereka meruginya itu ya karena tadi depresiasi, perubahan aturan akuntansi dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perusahaan ini masih efektif lah istilahnya, karena dia masih bisa menghasilkan keuntungan, dan kita bisa lihat juga sih penerimaan kas, ini istilahnya pendapatan usaha dari operasi sebesar ini, terus nanti kas netonya yang diperoleh dari aktivitas ini sebesar ini, kita bisa bagi 116 ini dibandingkan dengan ini, lalu 223 dibandingkan dengan pendapatan usahanya juga. Nanti rasionya sih kurang lebih sama. Jadi dia dari segi pendapatan mereka masih bisa dapat keuntungan yang besarannya sama tahun-tahun sebelumnya. Cuma karena adanya perubahan aturan akuntansi itu, jadi istilahnya kelihatan rugi lah perusahaan itu. Nah, kenapa sih istilahnya kita harus milih bisnis IPCC ini? Yang pertama itu udah jelas, bisnisnya itu monopoli.
mereka nggak punya saingan sama sekali. Kalaupun ada saingannya marketnya cuma 1,5%. 1,5% dari seluruh pangsa ekspor impor mobil di Indonesia. Jadi semuanya itu dikontrol sama IPCC. Dan kalaupun nggak dikontrol sama IPCC, mereka gampang karena yang kontrol IPCC sendiri ini kan seperti yang tadi bilang kan itu merupakan Pelabuhan Indonesia 2. Jadi emang Pelindo 2 yang kontrol. Dan sedangkan Pelindo 2 sendiri itu kontrol hampir semua dermaga. Kalau nggak salah dia kontrol semua hampir 98, sekian persen pelabuhan di Indonesia. Jadi istilahnya kalaupun nanti ada pelabuhan baru, otomatis bakal dikontrol sama pemerintah, yaitu antara Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Dan belakangan ini juga ada berita kalau untuk Pelindo 3, kalau nggak salah, Pelindo 3 ada satu pelabuhan yang dia mulai masuk import ekspor mobil, tapi masih kecil. Mereka minta bantuan IPCC karena IPCC mempunyai reputasi manajemen yang sangat baik. Terus kedua itu keuntungan bersih dan keuntungan dari operasi IPCC ini sendiri itu sangat tinggi. Kalau bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, return on equity-nya itu, keuntungan dari modal yang mereka punya itu mencapai 40-50% lah, kita bisa lihat nih. Ini nih. Istilahnya dengan modal 100 juta, setahun mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Ini kalau kita cari perusahaan lain, dikit banget yang perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar ini, istilahnya gitu. Mereka salah satu top karena mereka memang bisnis monopoli dan manajemen mereka sangat baik dari tahun ke tahun, kita bisa lihat. Terus pendapatan dari operasi mereka juga sangat baik. Nah, ini adanya penurunan ini nih, ini karena ini mereka di tahun 2018 itu IPO, Initial Public Offering. Jadi mereka dapat tambahan modal. Istilahnya kan kita jual saham ke publik, uang yang masuk itu didaftarkan sebagai total ekuitas. Gini. Nah, penurunan yang terjadi di ROE/ROA ini disebabkan karena mereka IPO. Jadi bukan karena perusahaannya makin jelek ya atau gimana, tapi kita harus lihat kenapa. Ternyata karena di 2018 ini mereka IPO, sedangkan aset yang mereka beli atau gimana ya istilahnya, aset yang mereka beli itu belum maksimal. Uang yang mereka dapat dari hasil IPO itu belum dipakai semuanya. Mereka dapat hampir 700-an miliar dan hampir semuanya belum dipakai. Karena mereka kan ekspansinya dengan sewa dari perusahaan Pelindo 2 itu sendiri. Jadi mereka bukan beli lahan baru, mereka hanya sewa. Jadi penurunan ini disebabkan ya karena adanya kenaikan ekuitas dan aset itu. Bukan karena semata-mata perusahaan ini makin jelek. Lalu yang ketiga, alasan ketiga kenapa bisnis IPCC itu bagus, utang perusahaannya sangat rendah. Jadi walaupun sekarang DER-nya 80%, kita tahu nih kenapa DER-nya 80%. Karena ya tadi, adanya perubahan aturan akuntansi. Jadi liabilitas sewa itu harus diakui dari awal. Terus selama pandemi, perusahaan ini masih dapat mencatatkan arus kas positif. Jadi dia masih, walaupun ada pandemi, ada virus, ekspor impor mobil tetap jalan kan. Mereka nggak PHK karyawan pun mereka masih bisa untung istilahnya gitu. Terus seperti yang dijelaskan oleh Evan tadi, adanya rencana pembangunan pabrik-pabrik mobil seperti electric vehicle, mobil listrik Toyota, ini kedepannya bakal menguntungkan perusahaan. Kenapa? Karena yang kita tahu dia bisnisnya monopoli. Jadi kedepannya ada ekspor impor mobil, mau dari Toyota, mau dari Hyundai, mau dari Tesla. Karena dia bisnisnya bukan ekspor impor mobil aja, karena mereka ada ekspor impor alat-alat berat, terus aksesoris dan lain-lain yang pokoknya semuanya berhubungan dengan mobil. Jadi mau
dari baterai Tesla, baterai mobil, nanti semuanya juga bakal dikontrol ekspor importnya melalui IPCC. Jadi kalau ke depannya pabrik-pabrik seperti Toyota buka nih di Indonesia udah berhasil, udah jadi, mereka pangsanya kan emang targetnya untuk diekspor kan ke negara-negara ASEAN, Amerika, dan Eropa. Nah, ini bisa menguntungkan IPCC karena semuanya memang dikontrol oleh IPCC. Dan kalau kita lihat dari sebelumnya, customer IPCC sendiri juga 60% itu merupakan dari mobil Toyota. Jadi dengan adanya investasi Toyota di Indonesia, ini bisa sangat menguntungkan IPCC. Gitu. Nah, kita sebagai investor harus dong mikirin resikonya, jangan cuma untungnya doang. Resikonya apa? Karena ini bisnisnya kan sangat bergantung sama ekspor impor ya. Jadi adanya pandemi begini itu bisa sangat menjatuhkan pendapatan perusahaan. Jadi dia kan sangat bergantung sama ekspor impor. Jadi kalau misalnya ada masalah sama ekspor impor, ada perubahan aturan ekspor impor mobil, adanya kenaikan biaya ekspor impor mobil, itu bisa sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua, yang lumayan signifikan itu adalah sekarang kan lagi dibangun pelabuhan di Pelabuhan Patimban tuh ya, yang diiming-iming katanya mau dijadiin pelabuhan nomor 1 di Indonesia karena di Tanjung Priok udah terlalu overload hitungannya. Nah, yang isu yang saya dengar itu IPCC ini nggak ikut lelang sebagai operator di Pelabuhan Patimban itu. Jadi kalau misalnya IPCC nanti nggak kontrol Pelabuhan Patimban dan orang-orang lebih perusahaan-perusahaan lebih memilih untuk ekspor dan impor melalui Patimban, ini bisa menjatuhkan bisnis IPCC. Berarti istilahnya kan IPCC udah nggak memonopoli bisnis ekspor impor mobil gitu. Tapi kalau dilihat dari belakangan ini ada berita-berita sih, ada isu-isu dengar-dengar operator sekarang yang menjalankan yang melakukan operasi di Pelabuhan Patimban itu nggak sanggup untuk melakukan itu stevedoring, cargo doing, istilahnya apa yang dilakukan IPCC sekarang dilakukan oleh operator yang di Pelabuhan Patimban itu nggak sanggup melakukan apa yang dilakukan IPCC selama ini, dan ujungnya operator yang ada di Pelabuhan Patimban ini minta bantuan IPCC. Nah, itu bisa jadi salah satu istilahnya good news lah, berita yang baik untuk IPCC. Tapi kita nggak tahu apakah IPCC bakal kontrol semuanya atau hanya cuma bantu, istilahnya gitu. Nah, kalau untuk target price-nya itu, sebenarnya ini kurang agak susah ya, karena dia juga perusahaannya baru 2 tahun kan di listingnya. Jadi kita dasarnya aja lah istilahnya. Ini bukan rekomendasi, tapi kita coba hitung-hitung valuasi. Cara hitung valuasi paling gampang itu dilihat dari PER dan juga PBV. Nah, kalau karena datanya emang masih terbatas, kita cuma bisa lihat data 2018 dan 2019. Untuk rata-rata PER 2018 dan 2019 itu rata-ratanya 14,5. Dengan asumsi earning per share, laba per lembar sahamnya di tahun 2021 nanti sebesar di tahun 2019, istilahnya kita anggap keuntungan nanti di tahun 2020 itu sama dengan keuntungan di tahun 2019 sebesar 74. Dengan PR rata-rata 14,55, kita bisa dapatkan harga wajarnya dia itu sebesar 1.077. Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang sekitar 500 ya kalau nggak salah, 500-520 gitu. Itu kenapa? 540. 540. Ya, berarti istilahnya masih ada range keuntungan hampir 100%. Dan kalau kita lihat lagi dari book value-nya, book value di tahun 2020 itu harga bukunya itu untuk IPCC itu sebesar 566 yang ini nih. Dan rata-rata price book value-nya itu di tahun 2018 dan 2019 itu rata-rata 2,55. Jadi kita bisa lihat lah, anggap
nanti di tahun 2021 book value-nya sama dengan 2020 dan investor berani menghargakan perusahaan itu di harga 2,5 kali harga buku. Berarti kalau kita hitung-hitung dapat nih 1.400 gitu. Nah, kalau untuk hitungan sendiri ini balik lagi ke semuanya, ke masing-masing lah, ke pribadi. Apakah perhitungan ini masuk akal menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu yakin kalau di tahun 2021 nanti keuntungannya bisa per sahamnya bisa mencapai 74? Atau apakah dia bakal lebih rendah dari 74? Dan untuk PR-nya sendiri, apakah Bapak Ibu yakin apakah dia bisa menyentuh PR di 14,55? Atau juga price to book value-nya bisa menyentuh sebelum-sebelumnya seperti di tahun 2018 dan di tahun 2015 mencapai 2,68 gitu. Jadi ini kalau ini sih untuk target harga sebenarnya kayak seni lah ya. Buat orang tuh beda-beda caranya gimana. Bisa aja Bapak atau Ibu pesimis. Maunya PR rata-rata ya kayak PR industri lainnya lah, cuma PR-nya 10. Terus, tapi kalau PR-nya 10 pun, kalau Bapak Ibu yakin bisnis ekspor impor mobil tahun depan bisa baik, dan bisa dapat laba per sahamnya seperti tahun 2019 di 74, dengan PR 10 pun, berarti kan masih harga wajarnya masih 740 nih. 740 dan harga sekarang 540 berarti masih bisa dapat untung sekitar 20-30%, 20-30% lah. Hitungannya nih gitu. Jadi kalau untuk target harga ini mungkin bisa coba hitung-hitung sendiri lah kira-kira gimana bisnisnya menurut Bapak Ibu ke depannya bakal gimana dan apakah ekonomi di tahun 2021 di Indonesia bakal membaik atau memburuk atau lebih jauh membaiknya gitu istilahnya gitu. Itu bisa kurang lebih lah hitungannya seperti itu. Ini ingat ya bukan rekomendasi untuk membeli. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Kalau mau beli harus dipelajarin dulu istilahnya gitu. Udah sih itu aja paling. Kalau mungkin ada yang mau bertanya. Oke, mungkin sekalian langsung aja ke ya. Ini dimatiin dulu ininya presentasinya bentar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kan udah dengar nih dari penjelasan dua emiten secara A. Nah, di sini kita kedatangan salah satu suhunya bandarmologi nih. Jadi di sini mungkin gimana ya? Ibaratnya kan tadi fundamental, tapi yang udah saya jelasin PER dan PBV itu emang boleh murah. Tapi di satu sisi ketika kita membeli di harga yang murah, siapa sih pembuat harga yang akhirnya naik gitu? Itu kan pasti ada pengaruh-pengaruh lain. Nggak bisa kita tahu PER PBV murah langsung naik. Bisa aja kita harus nunggu waktu lebih lama segala macam. Nah, di sini ada Bro Joshua yang bakal menjelaskan mengenai bandarmologi dari masing-masing perusahaan. Ayo silakan Joshua. Oke, halo. Suara gue kedengeran ya, Evan? Dengar. Oke, halo malam semuanya. Jadi saya akan singkat aja mungkin nanti jelasin soal bandarmologinya ya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum? Van share screen ya? Belum. Oke, gini. Gimana sekarang? Oke, udah. Oke, malam teman-teman. Sekarang kita lagi bahasnya IPCC ya, Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Nah, jadi bandarmologi ini sebenarnya harus disinkronkan dengan technical analysis ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus technical? Karena kita harus tahu arahnya saham ini. Arahnya kan bisa naik. Nah, bandarmologi ini tuh tujuannya untuk mengetahui kira-kira siapa sih yang gerakin naik ke atas. Siapa sih demand yang terbuat di sini tuh bisa sampai harganya, price action-nya berubah sampai naik gitu. Nah, ya, jadi singkat aja, IPCC. Nah, ini dia sempat naik di 23 Maret 2020 ya. Titik mantulnya sampai akhirnya dia menyentuh di
di 24 Juni 2020. Oke. Berarti kan dari 24 Maret aku pakai aplikasi Stockbit ya, teman-teman ya. Di sini kita setting 24 Maret 2020 sampai 24 Juni 2020. Nah, kita search. Nah, hasilnya kan gini. Nah, dari hasil data yang ini kita lihat ini kan kita lihat bisa kayak broker nih. Broker CS, GR, TP yang beli, terus yang sellernya itu ada di DX, OD, SQ, YU. Nah, memang teman-teman harus tahu dulu soal bandarmologi ini. Kalau misalnya kita lihat saham BCA, PBRI, saham-saham blue chip ya, itu bandarmologinya besar kemungkinannya bandarnya itu adalah foreign sendiri. Nah, balik lagi, kalau saham IPCC ini kita langsung lihatnya bandarnya adalah broker lokal, besar kemungkinannya, karena kontribusi foreign pun seharusnya tidak banyak ya, tapi teman-teman harus analisa ulang, mungkin bisa lihat dari RTI atau aplikasi lain, kira-kira emiten teman-teman kontribusinya itu siapa sih, broker lokal atau broker foreign gitu. Itu cara teman-teman terapin kayak bandarmologi, simpelnya gitu. Nah, IPCC ini kenaikannya kan sekilas sempat uptrend ya, berarti dari sini sampai ke atas MA5 udah di atas MA20, intinya udah main di MA5 atas lah singkatnya. Nah, tapi di sini brokernya CS beli 2,1 M, tapi DX ada jual 6,3 M. Berikutnya GR 1,9 M, OD 2,2 M, TP 1,7, SQ 1,6. Oke. Nah, di sini teman-teman harus coba analisa di angka ini semua. Karena bandar-bandar ini kadang-kadang sangat pintar teman-teman. Dia bisa kayak bikin, oh nih, distribusi nih 6,3 M. Nah, pasti kita juga ngeri kan. Ya, mungkin teman-teman harus lihatnya kayak gini kan. Ceritanya kan kita nggak tahu. Berikutnya dia akan lanjut naik atau nggak. Kita giniin. Nah, orang teknikal pasti ngeliatnya, kok naik, tapi kok naik dengan distribusi ya? Kan kita agak ngeri ya, pasti kayak naik dengan distribusi. Berarti kok ada yang aneh, tapi sebenarnya di sini tuh kayaknya ada kontribusi yang kayak broker-broker ini yang kayak tukeran barang gitu dengan DX ini. Itu. Yang untuk kayak ngegretak gitu loh, kayak bikin takut. Nah, terus akhirnya price-nya dibikin drop. Nah, dari sini, selama drop dan sideway ini, kita coba ntar analisa lagi. Kira-kira ada nggak sih bandar yang akumulasi gitu di saham IPCC ini? Kita cek ya ini ya. Ini 1 Juli 2020 sampai sebelum breakout ke resistance historinya itu 30 Juni. Kita ganti di sini 10 Desember lah ya kira-kira. Nah, di sini selama pergerakannya di kolom kotak ini, kontribusi CC 4,5 M, DX 4 M, PD 2,8 M, PP 1,7 M. Nah, di sini kalau teman-teman tahu pasti kayak merasa, aku biasanya kalau di grup yang aku ikutin sekarang ini, dia ngejelasin bahwa mostly CC, PD, YP itu broker bisa dibilang retail, karena kayak minimum untuk investasi sahamnya kecil dan mudah banget gitu, kayak gampang banget gitu untuk investasi saham dari broker-broker itu. Nah, tapi kalau teman-teman broker DX, PP,
FZ, RF, IF, ZP, CS gitu-gitu. Itu kayak broker-broker yang teman-teman kalau punya dana lebih pun tuh belum tentu bisa buka di sekuritas itu, teman-teman. Jadi ya emang itu sedikit ada privilege mungkin, karena mungkin ada dana yang besar atau ada orang kenalan gitu. Itu pengalamanku sih. Nah, terus kalau dari sini kan kita lihat, nah CC 4,5 DX4. Nah, di sini sih terlihat ada small akumulasi ya, normal, small. Ini secara Stockbit emang sistemnya kayak gini, jadi dia langsung pilah-pilah gitu. Nah, tapi teman-teman juga harus ketahuin CC dan PD ini beneran retail atau enggak, dengan cara teman-teman harus lihat online, lihat ininya, tradingnya pas lagi jam open market, teman-teman lihat kayak transaksi CC dan PD ini tuh kayak langsung 20.000 lot dalam satu kali order atau enggak, terus secara konsisten atau enggak, mainnya HK atau enggak gitu, atau mainnya ngantri. Jadi tingkat keagresifan itu juga bisa menunjukkan indikator bahwa itu bandar atau bukan gitu. Bandar itu sebenarnya kayak orang yang kelola dana besar yang bisa mempengaruhi harga, itu aja sih. Nah, ini kan kita lihat nih selama sideway. Terus di tanggal ini breakout-nya 14 Desember sampai 18 terakhir ya, 14 Desember. 14 Desember sampai 18. Oke. Nah, selama IPCC ini kemarin naik breakout melewati 2 resistensi historis menurut ini, yang tadinya box sideway di sini dia bisa lewat, terus di sini kan sempat mantul daerah sini, terus dia sempat lewat juga. Nah, kurang lebih gitu. Buyer ini adalah ZP, top buyer. TP di sini top seller besar 3,2 M. Nah, teman-teman juga boleh analisa nih, kayak misalnya 2,8 tambah 2,5 berapa. Nah, terus PP, AO ini berapa. Karena teman-teman juga bisa lihat kayak ada indikasi tukeran barang nggak sih antar sekuritas ZP dan PP, GR atau AO. Ya, ini mungkin bisa juga kayak teman-temannya juga, kurang lebih gitu. Nah, kalau soal menarik atau nggak menariknya, kalau saya pribadi kurang suka main di ini ya, saham-saham IPCC, apalagi sekarang kita tahu IHSG lagi bagus gitu, terus kita lihat foreign lagi masuk, mungkin akan lebih menarik kalau investasi di saham-saham blue chip yang khususnya kontribusi foreign yang kelihatan buy terus dan agresif terus cara beli gitu. Kayak misalnya contoh IHSG merah atau BCA merah, tapi foreign tetap net buy. Nah, di situ tuh kayak ada udang di balik batu gitu, teman-teman. Kayak ngapain kalau emang sahamnya turun kok dia masih mau apa ya, koleksi sahamnya, intinya kurang lebih gitu. Kalau aku pribadi ya teman-teman, ya disclaimer ya teman-teman. Nah, kita cek deh coba ada nggak sih insider tradingnya. Insider. Oh, insidernya ada sini. 23 Desember 2019, Pelabuhan Indonesia Investama sebagai pemegang saham nambah kepemilikan terus ya secara konsisten, tapi belum ada update di tahun 2020 ini ya. Ya, mungkin itulah teman-teman, nanti boleh coba pertimbangin ulang sebelum beli saham, risk dan manajemennya gitu-gitu ya teman-teman ya, sebelum investasi di IPCC atau di saham lain juga. Berikutnya itu ada saham auto ya, benar ya. Auto ini 30 Maret launch-nya ya.
30 Maret, setting di sini. Kalau teman-teman tertarik pakai Stockbit, ini 30 Maret. Nah, di sini 7 April. Coba kita cek ya kenaikan dari sini ke sini. Itu siapa sih yang gerakin, siapa sih yang beli sampai price action-nya bisa naik. Wah, ini ngeri sih kalau teman-teman kayak baru lihat nih segini. Nah, wah turun nih, terus beli kalian paling di sini. Wah naik kok, ini naik, wah sampai gap up. Tapi ternyata pas dicek bandarmologinya, YP top buyer dengan KZ. KZ jual cukup banyak ya di sini ya, dibandingkan ini kayak 3,4 M yang harus nalangin tuh kayak butuh demand supply-nya sampai banyak banget nih, kayak mungkin ada 4 sekuritas yang perlu digabungin kali. Terus ya koreksi. Nah, kita langsung cek aja kali dari sini. Dari sini ke sini. Sebelum dia breakout ya, kita cek kira-kira ada nggak sih akumulasi. Kurang lebih 5 November ya, atau 6. Ya, era situ nggak apa-apa. Oke, 5 November. Dari sini ke sini, transaksi net buy-nya YP dan PD seperti biasa. Terus tapi di sini ada CS dan KZ sebagai net sell-nya. Nah, di sini CS KZ nih keluarnya cukup banyak ya teman-teman ya. Kayak 16, M, sedangkan di sini YP nampungnya 14,5 M. PD di sini nampungnya 6,9 M, KZ jualnya 11,4 M. GR nampung 3,9 M, OD jual 7,6 M. Nah, tapi harganya naik. Nah, iya. Pasti bandar jual saat harganya naik, seenggaknya. Ya, sebenarnya itu suka-suka bandar sih, nggak selalu pasti juga. Teman-teman perlu analisa ulang kayak kira-kira bandar di emiten teman-teman pilih itu sikapnya gimana, agresif atau suka kayak bikin sideway, terus kayak kok geraknya nggak kemana-mana nih gitu, atau nggak bisa juga kayak ditembusin support dulu baru naik lagi gitu. Ya itu banyak sih variasi-variasi yang teman-teman harus sering-sering pantau ya. Coba kita cek deh. Ini kenaikannya ya dari sampai hari terakhir perdagangan kemarin. (5 November). Sampai 18 ya. Nah, selama uptrend ini dan akhirnya sideway kecil ini, kontribusi YP lagi, ZP, CS, YP, dan PD lagi. Nah, ini teman-teman, aku kan sebenarnya aku bukan fundamental, jadi aku jarang lihat berita atau gimana gitu soal auto. Aku cuma benar-benar berdasarkan technical atau bandar gitu, price actionnya gimana. Mungkin teman-teman harus coba cek deh, ini YP ini dia ini bandar atau bukan ya, karena kalau teman-teman juga boleh cek kayak misalkan harganya naik nih, YP-nya beli terus konsisten lagi dari Maret sampai ini tadi
teman-teman harus cek kayak ada nggak sih berita yang agak pom-pom ya namanya, agak gembor-gemborin soal auto ini. Soalnya YP ini kok bisa konsisten sebagai top buyer gitu di posisi ini sama PD, gitu aja sih. Dan yang kedua mungkin teman-teman harus cek cara beli mereka ini dua nih, YPPD ini. Secara agresif atau enggak langsung ribuan lot gitu, langsung HK mainnya hajar kanan atau hajar over gitu kan. Yang kayak pede banget gitu. Nah, terus teman-teman juga harus cek mungkin kayak dari market jam 9 sampai market jam 3 itu teman-teman bisa lihat kayak YPPD ini belinya secara konsisten dan dengan lot besar nggak sih? Atau cuma kayak 2, 3, 4 lot, terus lengkap lagi orderan lainnya. Tapi kalau cara kayak 20.000 lot, 20.000 lot, gitu-gitu. Gitu sih teman-teman. Nanti teman-teman sebelum beli saham auto atau IPCCA atau emiten lain, kalau teman-teman mau pakai bandarmologi sebagai memperkuat indikator teman-teman beli atau investasi, ya teman-teman boleh analisa broker-brokernya, cara transaksinya, gitu-gitu. Mungkin kurang lebih itu sih yang aku bisa share malam ini ya teman-teman. Oke, makasih Bro Joshua ya udah menjelaskan tentang bandarmologi. Kira-kira dari penjelasan tadi kita mau buka pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Pasti bingung ya. Atau udah mengerti atau gimana? Mungkin pengen tahu sih dari Bapak Ibu sekalian gimana. Ya bener sih Van. Gue boleh tambahin dikit ya Van mungkin. Bandar itu enaknya kan kayak contohnya gini, kurang lebih ya Van, kayak satu otak itu kelola dengan dana 20 miliar. Nah, bandar itu kan pasti kelola kayak dengan dana yang besar, kita contohnya 20 M aja gitu. Mereka kan masuk misalkan di PCC set beli, nggak mungkin langsung 20 M langsung digelontorkan kan. Dia kan pasti ada money management sama risk management yang mereka harus atur kan di portonya. Nah, jadi pasti dia beli kayak 2 M, cicil gitu. Nah, kita analisa aja terus gitu. Nah, sedangkan kalau kita kayak kita ikut retail atau yang tadi aku bilang gitu, kan usernya beda-beda gitu. Kayak misalnya nih Pan, lu mau keluar di harga 400 contoh. Kalau gue tunggu breakout aja deh 420. Ntar cut loss-nya 380. Oh, gue 370. Kan otaknya beda gitu. Jadi pasti di harga tersebut dengan market open gini pasti akan terjadi demand dan supply. Sedangkan kalau bandar satu otak, gue mau harga di sini ya di sini, gue mau out di sini ya di sini, gitu sih teman-teman. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari segi fundamental, baik dari laporan keuangannya atau mungkin dari bandarmologinya. Saya dong mau nanya. Ya boleh, Bro. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Andri, ingin bertanya sih untuk yang fundamental nih ya, Bro Evan. Jadi kan saya kan sebelumnya juga udah pernah mempelajari segala macam rasio ya, kayak IPS, terus PER, PBV, sama ROE. Jadi kan di laporan keuangan itu kan ada laba bersih sama laba bersih ke entitas induk. Itu yang dipakai untuk perhitungannya yang mana ya? Itu untuk yang ekuitas juga seperti itu sih. Jadi kan ada total equity sama equity yang didistribusikan ke entitas induk. Jadinya dipakainya yang mana gitu? Oke, benar ya. Kalau di laporan keuangan itu, makasih buat pertanyaannya, Bro Andri. Iya. Yang ini. Total comprehensive loss or income for the period. Iya, benar. Yang itu, yang dipakai gitu. Kita pakai ini aja. Benar. Ini yang menjadi patokan kita dalam menentukan laba bersihnya. Apakah dia untung atau rugi, jadi kita pakainya ini aja. Kalau yang ini itu, di bawahnya nanti, kayaknya itu buat pencatatan, buat informasi aja untuk berapa sih besarannya dari, misalnya Astra nih, kan ada entitas anaknya, besarannya segini, menyumbang berapa persen, tapi keseluruhannya kita pakainya di sini aja, komprehensif periode berjalan. Benar kan ya Ken? Ini ya, yang ini kan? Benar-benar. Kalau untuk ekuitas juga
ekuitas Pokoknya juga. totalin aja semua. Kalau ekuitas totalin aja semua pokoknya. Total ekuitas tulisannya. Atas, Pan. Yes. Nah, di sini. Total ekuitas nih. Yang kita pakai. Karena yang kita mau lihat itu total modal secara keseluruhan, bukan cuma yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, tapi secara keseluruhan yang harus kita perhatikan. Oke, udah menjawab. Gimana Bro Andri, udah terjawab pertanyaannya? Ya udah. Udah, oke. Ya, terima kasih Bro Evan sama Boken. Jadi di dx.co.id, terus ringkasan performa perusahaan tercatat, kita langsung buka aja perusahaannya apa yang kita mau cari, kayak IPCC gitu. Langsung kita unduh, terus keluar nih. Dia laporan-laporannya berdasarkan tahunan, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi cari-carinya. Rata-rata sih di sini pasti udah update. Cuma kalau lebih update lagi pakai RTI. Kalau ini biasa per Januari kan, Januari 2019. Pasti nggak, bentar, di sini ya. Di sini nggak update. Jadi kita harus bandingin lagi di RTI. Seperti itu sih paling. Udah, kira-kira ada lagi yang ingin tanyakan? Ini ada nanyain, kalau dari bandarmologi jelek, mending nunggu bandar akum dulu. Mungkin Joshua bisa jelasin. Kalau dari, Jo, boleh Jo. Kenapa, Van? Kalau dari akumulasi, dari bandarmologi jelek, mending nunggu bandar akumulasi dulu. Terus ada nanya, DKW, bandarmologi MNCN bagus gak? Bandarmologi MNCN deh, bentar. Aku coba lihat. Kalau saya pribadi, sebenarnya dari bandarnya kita nunggu akum dulu atau enggak? Kalau lebih baik sebenarnya kita ngikutin bareng sih, biar kita harganya pas. Tapi kan itu butuh kesabaran. Biasanya belum tentu loh, bandar udah akumulasi, langsung masuk. Kadang bisa aja dia gocek. Misalnya baru masuk dikit, tiba-tiba retail ikut. Dia ikut keluar juga. Makanya kalau kita dalam jumlah besar, jangan berani-berani ganggu mereka gitu. Bisa aja dia kabur. Benar. Potensi hal-hal ini. Iya, benar yang Evan tadi udah jelasin sebenarnya. Ya, yang pasti ya ikutin cara belinya, jangan terlalu agresif karena kalau teman-teman udah kelola dana misalnya kayak 5M gitu, terus langsung teman-teman hajar overnya gitu secara agresif, ntar bandar pun notice gitu kayak, kok ada penumpang lain ya gitu. Jadi dia akan bisa mainin teman-teman, mainin secara emosional atau psikologi, kayak contohnya tembusin ke support dulu, atau dibikin EMA 5-nya dead cross dulu, EMA CD-nya di dead cross dulu, terus tiba-tiba baru naik lagi. Ya gitu sih, intinya harus kayak pelan-pelan aja ikutin uptrend, terus breakout dengan volume, itu bagus. Tapi kalau balik lagi, pertanyaan tadi apa, Van? MNCN ya? MNCN ya. Dari Jona. Ya, kalau MNCN ini sendiri sebenarnya bandarmologinya cukup menarik ya. Cuma teman-teman pasti tahu sendiri, pasti suka ada yang ngegoreng lah. Intinya nggak tahu lah itu siapa yang ngegoreng, antara yang punya perusahaan atau bukan. Tapi pasti fluktuatifnya cukup tinggi gitu. Jadi ya kalau misalkan emang teman-teman memberanikan diri untuk beli saham MNCN, Bakri, Lipo, meskipun Lipo tuh Van, itu pun tuh agak mengkhawatirkan gitu maksudnya. Kayak teman-teman harus risk manajemennya benar-benar atur lah masing-masing gitu sebelum masuk. Karena ya itu, takutnya bisa dibanting atau dinaikin langsung. Nah, soalnya aku juga sempat dulu beli IPTV ya. IPTV itu salah satu perusahaan MNC juga yang suka agak naik turunnya agak kejam juga dulu, sempat dirasakan. Tapi ya mungkin solusinya ya main di porsi portofolio 10%, 15%. Jadi kayak kita pun tidur tenang
Kalau teman-teman tidur nggak tenang, berarti ada yang salah di portofolionya teman-teman. Gitu aja sih. Kalau udah bagus tapi nggak naik, bisa nggak tidur juga loh. Itu lo harus sabar, berarti batin Van itu emang emang harus sabar. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira saham andalan yang bandarmologinya bagus apa nih kira-kira? BCA bagus, Van. Ya pasti itu ya. Fore ini nafsu banget. Lu bisa lihat kayak IHSG turun atau koreksi maksudnya. BCA merah, tapi Fore ini net buy. Ya itu boleh, menarik lah. Terus Antam menarik. Apalagi ya? Ya mungkin itu dulu aja sih ya. Ya, baik ya. Itu masukannya asing lah ya dalam membeli saham. Iya. Itu. Oke, ada pertanyaan nih. Udah cek website Toyota di bagian press release and news? Oh, nggak ada news dengan menteri sih, bisa minta linknya mengenai kepastian Toyota mau produksi mobil listrik di Indonesia. Itu berita. Ken, bisa bantu jawab? Dicari aja, Bu. Itu ada kok beritanya. Kemarin udah aku kasih lihat Evan juga. Tapi aku nggak nyimpen linknya juga. Soalnya kalau berita-berita aku nggak pernah nyimpen sih. Yang penting baca, nangkep, oke. Coba carilah. Kata-kata kuncinya itu pasti sama ada pemerintah Indonesia gitu-gitulah. Pokoknya sama, mereka ada perjanjian juga kok sama kedutaan lah istilahnya. Coba cari aja kedutaan kata kuncinya, itu pasti ada. Van, mungkin mau kasih sedikit masukan kali ya, kayak tips gitu. Ya boleh. Kayak nih teman-teman, misalnya kayak bandarmologinya udah masuk nih, tapi kok harganya nggak jalan-jalan. Nah, mungkin teman-teman boleh masuk di saham yang bandarmologinya bagus, tapi uptrend. Nah, teman-teman harus cari uptrendnya itu. Kenapa harus uptrend? Ya, uptrend pun kalau sampai ke koreksi secara overall pasti harganya akan naik gitu. Jadi ya mungkin itu amannya, atau enggak mungkin pas lagi sideways terus dia breakout, terus teman-teman cek bandarmologi. Nah, di situ teman-teman boleh entry gitu. Kalau misalnya teman-teman nanya terus kapan dong outnya? Ya mungkin teman-teman boleh batasin, kayak misalnya teman-teman pakai MA5 nih, kan kita tahu kita lagi pandemi gini atau gimana, takut ntar tiba-tiba ada PSBB yang mendadak atau apa-apa, kan teman-teman udah invest di saham yang trend naik, koreksi, ya batasin aja di MA5 atau MA10. Kalau misalnya emang drop terus dengan teman-teman cek bandarmologinya jelek, ya mungkin di situ teman-teman udah waktunya exit gitu. Mungkin kan harusnya udah ada cuan atau berapa gitu, atau nggak bisa juga dibatasin, nggak usah sampai MA5, MA10, turun 3% atau 4%, go out gitu aja sih, Pan. Thank you teman-teman. Oke. Siap. Yang penting sebenarnya money management dan risk management ya, yang tadi udah dijelasin juga. Itu penting banget sih, soalnya banyak dari kita kan ibarat tuh di saham itu ngomongnya pengen cepet kaya lah ya ibaratnya ya. Yang kita beli itu pengen langsung naik gitu. Ternyata setelah saya coba pelajari itu nggak ada yang kayak gitu. Itu pun kalau pas aja kebetulan bandarnya lagi beli banyak di hari itu ya langsung naik ya wajar gitu. Tapi untuk kita mendetek waktu yang pas itu susah sih. Mungkin sekarang udah ada ilmunya yang kayak astronaci gitu ya, astronomi dan astrologi dengan Fibonacci. Ya kadang hit kadang enggak, itu cuma setidaknya kita tahu kalau trennya masih up gitu, yang udah dijelasin sama Joshua tadi gitu. Jadi kita masuk itu ketika bandar juga masuk, jadi kita average up. Kalau kita udah punya modal di bawah kan lebih enak gitu, lebih tenang kita ikut bareng mereka. Yang penting average-nya aman gitu. Itu sih kalau metode ibaratnya investasinya kayak gitu cara masuk.
Ya, bener tuh, bener teman-teman yang Evan bilang itu. Oh ya teman-teman, kalau emang lagi suka nonton Netflix, boleh coba search film Billions deh. Nah itu menurutku cerita tentang saham atau fund manager yang cukup bagus ya, teman-teman boleh tonton. Daripada teman-teman keluar dari rumah, lebih baik nonton di rumah aja ya, lebih aman. Billions, Billions. Peran utamanya kalau di film itu namanya Bobby Axelrod. Oke, Friend nih. Friend kemarin ada berita positif harganya tapi turun. Masih menarik ya Pak. Sebenarnya Friend itu yang membuatnya susah untuk naik itu adalah lembar sahamnya terlalu banyak gitu. Jadi susah banget benar untuk menguasain harga sahamnya. Sampai apa ya, ibaratnya tuh sampai akhirnya berita di mana-mana yang bagus gitu. Apa ya? Ibaratnya nggak tahu antara emang bandara mau jualan atau enggak retailnya untuk dinaikin dulu supaya bandara bisa jualan kan. Tapi sampai sekarang aja susah banget untuk naik gitu harganya. Padahal udah di berita bagus di mana-mana, udah lihat aja kemarin. Tapi nggak tahu ya, itu kalau dari kata orang dalamnya sih, Friend beneran dapet tuh yang 5G itu. Cuma ada juga berita-berita kalau misalnya nggak jadilah segala macam. Nah itu kalau dari saya sendiri, saya lebih Friend itu lebih ke saham yang spekulasi sebenarnya. Kalau di portfolio itu ada, cuma nggak banyak, cuma buat ya kalau emang bisa jadi beggar ya kenapa enggak, tapi ya saya udah beli di harga lumayan murah. Waktu itu kan saya udah kasih tau juga di grup sekitar 60-an gitu, jadi ya udahlah simpen aja gitu, ibaratnya uang yang rela hilang gitu, tapi ya bisa bisa jadi balik sih itu, cuma nggak tahu ya, soalnya waktu saya lihat bandara itu ada nyangkut di harga atas, antara emang dia mau jualan kasih berita buat didistribusi atau segala macam gitu, nggak tahu, masih belum tahu. Tapi kalau untuk investasi jangan Friend, bisa cari saham-saham lain yang banyak yang lebih bagus kok. Seperti yang mungkin Yoso udah kasih tahu tadi kan, ada BCA, ada apa ya, BCA bagus, terus Antam bagus. Itu sih yang disukain sama asing gitu. Kalau properti mungkin Piwon juga bagus. Kalau konstruksi kayaknya sekarang lagi bagus ya kemarin ya. Oh ya JPFA Van, JPFA tuh bandarmologinya mantep, bagus. Insidernya pun setauku ada sesuatu kemarin itu. Soalnya aku boleh share screen sebentar nih. Boleh. Oke, nih JPFA nih mantap banget. Ini disclaimer aja ya, karena nih selama kita lihat dari 19 November sampai 19 Desember, selama 1 bulan, CS beli, lihat 103 M, PD YP yang jual 31 M doang. Ini CS brokernya sesuatu, ini bagus banget nih, itu broker bandar itu CS itu. Credit Suisse. Iya, siapa tuh yang bisa buka akun di situ? Perusahaan Swiss. Kayaknya Bank Swiss ya. Mantep itu, Van. Nah, iya. Lu masih bisa lihat screen gua nggak, Van? Bisa. Gua mau ngasih lihat insider ya. Nah, lihat tuh insider ya. Jakval Limited 8 Desember dia masih buy, 7 Desember dia buy. Pas pandemi dia tetap nabung. Akhirnya harganya ya gini. Itu buyback dia ya. Kenapa, Pak? Buyback ya? Kurang tahu ya, gue nggak lihat itunya sih. Gue cuma lihat, yang beli bandar. Terus sampai hari terakhir pun nih, 18 Desember perdagangan terakhir, AK beli 4,8 M. CS ya jual lah, boleh lah CS lagi taking profit dikit kali 1,7. Ya ini pun AK ya sama aja nih, teman-teman dia juga. Iya. Jual tapi nggak banyak CS. Iya. Ya mungkin nambah pelor di portofolio untuk nambah kepemilikan lagi bisa. Ya nggak ada masalah. Overall big akum dan dia insidernya nambah terus kepemilikan sahamnya. Gitu sih. Okay. Wah, jarang-jarang nih dikasih tahu nih.
Thank you Bro Joshua. Oke, gimana? Kira-kira ada pertanyaan lagi terkait FA dan Banda? Kalau TLS mana ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah pakai ya. Tanya sih bentar ya. Return-nya kecil, cuma 2%. Utangnya 183%. Cash ratio, quick ratio, current ratio-nya kecil juga, di bawah 100%. Terus growth-nya menurun. Terus pendapatannya juga turun-turun sih. Iya, net profit margin-nya nggak pernah lebih tinggi dari 3%. Itu kecil banget. Kurang oke lah istilahnya. Mereka nggak efektif lah menjalankan bisnisnya. Cuma kalau percaya ke depannya bakal bagus, mungkin boleh sih. Gimana masa depan setelah pandemi? Sebenarnya saya kurang ngikutin sih Bu, LTLS ini, takut salah menjawab. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau emang salah mau di-request untuk dianalisis bisa. Oke, makasih Bu. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja ya, karena udah malam juga, mungkin udah apa ya, udah cukup lah ya. Mungkin kalau misalnya mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup diskusi aja. Sekali lagi, disclaimer on, jadi apa yang kita bahas di hari ini itu bukan ajakan membeli, tapi lebih ke edukasi dan lebih ke apa ya, ibaratnya memberikan data lah yang ada gitu, dari segi bandarmologi dan juga dari FA. Oke, makasih ya semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata atau ada perbuatan yang salah atau ada yang kurang-kurang. Mungkin Excel bisa di-share juga di grupnya dan PPT-nya kalau emang mau. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.